Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja mubarakan li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Qala aidan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tanggal 25 kita akan kumpul di Jakarta. Ya, kemudian kita akan manasik satu hari di tanggal 25 seluruh jamaah. Ya, seluruh jamaah daripada Aslam Group akan kita berkumpul di Jakarta. Kemudian kita akan briefing dan manasik sebelum kita insya Allah bertolak menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk kita sama-sama terbang menuju Saudi Arabia insya Allah. Semoga perjalanan kita nantinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, haji ini adalah perintah Allah, rukun Islam yang kelima. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid, tidaklah sempurna seseorang dalam beragama Islam, la yatimmu ad-din, dalam memegang agama Islam illa al-hajj, kecuali dia telah menyempurnakan haji. Jadi orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, kemudian dia tidak melaksanakan haji padahal dia istita'ah, kata guru kita tadi, dia sudah diberikan harta yang cukup, dia sudah diberikan awatan, kekuatan, akan tetapi tidak memiliki niat untuk melaksanakan ibadah haji, maka orang itu dinyatakan tidak sempurna keislamannya, seakan-akan dikatakan depa nasaleh teman-teman. Itu konsepnya. Jadi bersyukurlah kita yang pada hari ini mengambil langkah untuk melaksanakan ibadah haji melalui program yang insya Allah program percepatan, daftar langsung berangkat. Kenapa Bapak Ibu dirahmati Allah? Karena haji ini antriannya sesuai dengan regulasi Kementerian Agama Republik Indonesia, khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan, khususnya lagi di Kabupaten Wajo, Kabupaten Bode, Kabupaten Sidrap, itu kurang lebih 38 tahun. Jadi kalau kita daftar sekarang Bapak Ibu, 38 tahun baru bisa kita berangkat haji. Itu sesuai dengan regulasi pemberangkatan jamaah haji reguler. Nah, kemudian dibuatlah sebuah solusi. Ada yang disebut dengan haji plus khusus pemerintah. Haji plus juga sekarang ini ngantrinya 5 sampai 7 tahun. Nah, 5
5 sampai 7 tahun. Setelah itu dibentuk lagi sebuah kemudahan, dikeluarkan oleh Mamlakah Kerajaan Arab Saudi yang disebut dengan Haji Furoda. Ya, Haji Furoda bermacam-macam. Ada Haji Furoda karena undangan khusus kerajaan. Ada Haji Furoda karena dia adalah menggunakan visa mujamalah, ya, dari kerajaan Arab Saudi. Kemudian orang berangkat melaksanakan ibadah haji. Kota ini tidak bisa diprediksi jumlahnya berapa, karena itu dikeluarkan langsung oleh kerajaan Arab Saudi. Kemudian ada juga haji yang disebut dengan haji muqimin. Haji muqimin ini penduduk asli Arab Saudi atau pendatang di Arab Saudi mampu memperoleh namanya tasrih haji. Tasrih haji, surat izin melaksanakan ibadah haji, maka dia boleh melaksanakan haji. Jadi haji ini Bapak Ibu sekalian bermacam-macam. Perintah Al-Quran dalam melaksanakan perintah haji, melaksanakan jihad fisabilillah, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu dalam keadaan berat dan ringan, susah dan senang, ya, dalam keadaan kuat ataupun lemah. Intinya berangkatlah. Inilah yang menjadi dasar untuk melaksanakan ibadah haji. Butuh perjuangan. Orang cari jalan di mana-mana. Infiru khifafan wa thiqala. Dalam riwayat yang lain, berangkatlah kamu dengan menggunakan onta kurus. Artinya apa? Allah suruh kita naik onta kurus, apalagi kalau onta gemuk. Semua yang hadir di sini punya onta gemuk. Betul tidak? Apa onta gemuk? Gemuk sama dompetan. Ya. Tidak mungkin bisa kita berangkat kalau tidak gemuk itu dompetan. Karena haji Allah langsung berangkat tidak ada di bawah 100 juta. Kalau dia menerima pendaftaran di bawah 100 juta dijamin tidak. Sedangkan haji itu kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu cuma di Arafah. Maka menurut Imam Abu Hanifah, rukun haji wukuf Arafah. Ya, rukun haji wukuf Arafah. Selain itu sama dengan umrah. Orang masuk ke Mekah, ambil miqat, niat rukun. Selesai kita niat masuk ke Mekah, tawaf, rukun. Selesai itu sa'i, selesai itu tahallul. Selesai itu 9 Zulhijjah masuk Arafah, rukun, tertib, selesai. Ya. Selain itu adalah wajib haji. Ya. Jadi haji itu di Arafah. Haji itu di Arafah. 9 Zulhijjah kita masuk di Arafah. Kita akan wukuf. Kemudian malamnya kita akan berjalan menuju ke Muzdalifah. Kita akan menginap di Muzdalifah. Kemudian disunnahkan mengambil kerikil-kerikil, batu-batu. Berapa jumlah batu diambil? Bapak Ibu boleh hitung. Nanti saya hitungkan, ya. Batu-batu ini boleh diambil, sunnahnya ambilnya di Muzdalifah. Ya, jadi saya berdiri Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi haji ada 3. Pertama ada namanya haji ifrat. Yang melakukan ifrat ini rata-rata penduduk asli orang Arab Saudi yang tinggal di Mekah. Kenapa? Ifrat itu tidak perlu melakukan umrah, langsung masuk di Arafah. Pakai ihram yang haji, masuk di Arafah, wukuf di Arafah. Selesai wukuf menuju ke Muzdalifah. Selesai Muzdalifah masuk ke Mina. Itulah yang disebut dengan ifrat. Yang boleh melakukan ini semua boleh, tapi memberatkan bagi penduduk seperti kita. Bisa dipahami? Kenapa memberatkan? Bapak Ibu, kalau kita masuk di Arab Saudi, anggaplah kita masuk tanggal 30 atau tanggal 1 Zulhijjah. Berarti 9 hari menuju tidak boleh buka kain ihram. Harus pakai ihram terus, tidak boleh ada pelanggaran. Tidak boleh pakai celana. Pokoknya 9 hari kain ihram. Tidak boleh ada pelanggaran, tidak boleh campur bulu, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh mandi. Pakai sabun. Kenapa?
masih lama di sana. Bisa dipahami ya? Ini namanya orang lidu-lidu, kenapa ini beda-beda? Ini namanya Islam. Jadi Arab Saudi itu, kalau kita belajar manasik, tidak cocok diikut, musik, karena dia melakukan namanya ifrad. Dia masuk langsung Arafah, Mina, Musdalifah, baru ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian yang kedua ada namanya haji. Apa bu? Qiran. Haji qiran ini haji yang dilakukan diawali dengan haji, diakhiri dengan umrah. Bisa dipaham? Yang kita niat masuk Mekah, umpamanya kita terbang masuk Madinah, di Madinah kita sampai di Ali, kita miqat. Niat miqatnya kita niat haji. Ini biasanya yang masuk mepet 3 hari atau 2 hari sebelum cukup Arafah. Jadi pas masuk di miqat langsung niat haji. Selesai dia niat haji, prosesi haji semua sudah selesai, baru dia niat umrah. Baru dia niat umrah. Itu yang disebut dengan qiran. Selesai urusan qiran. Yang ketiga namanya tamattu. Tamattu, pemerintah Indonesia menganjurkan seluruh jamaah Indonesia melaksanakan ibadah haji tamattu, dan yang kita lakukan insya Allah tamattu. Tamattu dalam bahasa Arab artinya bersenang-senang. Bersenang-senang. Jadi senang-senang di semua. Senang gitu. Kenapa kadang gitu ya? Semua senang juga toh? Senang. Kita bersenang-senang. Kenapa? Pertama kita akan masuk Bapak Ibu. Haji tamattu kita akan pertama masuk ke Madinah. Kita akan masuk ke Madinah. Setelah kita mungkin 5 hari di Madinah, kita akan masuk Mekah. Di Mekah Bapak Ibu sekalian, kita nanti tinggal namanya berakhir untuk niat. Niat apa yang kita lakukan? Niat umrah. Paham? Niat umrah. Jadi kita pakai ihram dari Madinah menuju ke Mekah, kita niat umrah. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat umrah dulu. Sudah masuk waktu? Belum? Sedikit aja. Niat apa bu? Umrah. Jadi setelah kita niat umrah, kita terus masuk ke Mekah. Sampai di Mekah, kita tawaf. Setelah kita tawaf, kita sa'i. Setelah kita sa'i, tahallul. Selesailah umrahnya. Kain ihram boleh dibuka. Itu yang disebut dengan tamattu, buka ihram. Setelah buka ihram, kita santai. Namanya juga bersenang-senang. Kita sampai di Mekah, boleh belanja, boleh kemana, tapi saya sarankan sebelum 9 Zulhijjah jangan banyak bergerak. Belum prosesi akbar, belum prosesi hajian akbar. Oke Bapak Ibu, kita masuk di Mekah, kita tawaf, sa'i, tahallul, buka ihram. Kita masih berada di sekitar Masjidil Haram mungkin 5 hari. 1 Zulhijjah kita akan pindah tempat, pindah hotel. Kemana? Ke daerah Shisha atau yang biasa disebut dengan Jamarat. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita, perjalanan kita itu kita akan tinggal di hotel dekat dengan tempat melontar jumrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nanti tidak perlu jalan kaki 8 kilo sampai 10 kilo, melewati 3 terowongan. Dari tenda, kita ini seperti dengan jamaah VIP, di atasnya VIP. Kenapa? Kita akan menggunakan hotel yang ada di Jamarat. Jadi nanti hotel kita di daerah Jamarat, disitulah kita jalan kaki pergi melontar. Berapa jaraknya? Kurang lebih 1 kilo. Kurang lebih 1 kilo. Jadi ini adalah hotel, ini adalah tempat melontar. Jadi kita jalan kaki 1 kilo pulang balik di sini. Berbeda dengan reguler yang menggunakan tenda Mina di sini,
8 kilo lewat terowongan, dia lewati kita punya hotel untuk sampai ke tempat malam. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kita nanti pindah hotel 1 Zulhijjah, tinggal di dekat Jamarat. Kalau boleh sholat di Amerika, boleh sholat di Bali, boleh sholat di Afrika, di mana saya boleh sholat. Tapi haji tidak boleh dilakukan di Indonesia. Apalagi kalau haji di Sarawak. Ya, ya. Hajinya di mana? Harus hajinya ke Tanah Suci. Haji harus masuk Arafah 9 Zulhijjah. Biar masuk Arafah kalau 8 Zulhijjah atau masuk di Arafah 7 Zulhijjah atau Zulqa'dah, ya, tidak sah karena Arafahnya harus 9. Itu saja. Bapak Ibu sekalian, inti daripada haji itu adalah Arafah. Arafah pun. Ini inti haji. Arafah. Arafah ini dari kata Arafah. Arafah yang itu. Arafah Bapak Ibu sekalian, ini artinya pengenalan diri. Makanya dalam bahasa kita biasa disebut dengan ma'rifah atau ta'aruf. Saya mau menikah, tidak boleh pacaran. Boleh apa? Boleh ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling kenal. Jadi Arafah itu artinya saling kenal. Dari kata Arafah ya'rifu ta'aruf. A'rif. Ya. Saling kenal. Kenal dengan siapa? Kenal dengan Allah. Kenal dengan diri kita. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Mengenali diri agar kita mengenali Allah. Artinya apa? Di situ di Arafah apa yang mau kita lakukan? Yang kita lakukan hanya duduk termenung. Baca Quran kah, berzikir kah, menangis kah, kenali diri kita. Dibawa terik matahari. Kemudian di sore hari disunnahkan kita keluar dari tenda. Sore hari selesai sholat asar, disunnahkan kita keluar dari semua tenda kah, terowongan kah, atap kah. Kita keluar untuk langsung bersentuhan dengan langit. Kita menengadahkan tangan, menetes air mata, kita berdoa, ingatlah kesalahan-kesalahan kita, ingat dosa-dosa kita, mintalah ampun kepada Allah. Ini minta hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Menjadikan ini adalah tempat di mana kita akan menjadi orang-orang yang arif, dikenal oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah ketika orang melaksanakan ibadah haji tidak masuk tenda, tidak sah hajinya? Bukan tenda menjadi ukuran sahnya haji. Saya ulangi, bukan tenda menjadi ukuran sahnya haji. Sahnya haji apabila 9 Zulhijjah masuk Arafah. Makanya ada juga orang berangkat haji wukufnya di atas bus. Tapi bukan itu yang kita lakukan. Wukufnya di bus. Naik bus, masuk kita Arafah, tinggal di dalam bus. Karena masuk wilayah Arafah. Tidak ada masalah. Tetap sah hajinya. Ya. Begitu. Cuma afdalnya berada di tenda-tenda Arafah. Kenapa kita harus menggunakan tenda Arafah? Agar kita merasakan hawa Arafah, di mana 9 Zulhijjah ini adalah puncak ibadah haji, yang mana diterimanya doa Nabi Ibrahim, diwajibkannya Rasulullah SAW kepada umat sampai Nabi mengatakan yang wukuf di tempat ini haram jasadnya disentuh api neraka. Di mana Rasulullah katakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un al-jannah, tidak ada tempat bagi orang yang melaksanakan wukuf haji kecuali hanya surga, yaitu berada di dalam tenda-tenda, berada di dalam matahari yang dinaungi dengan tenda-tenda yang ada di padang. Kita akan masuk insyaallah. Nama itu Bapak Ibu. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian menuju ke Musdalifah, Masy'aril Haram. Masy'aril Haram tidak ada tenda. Masy'aril Haram itu adalah pelataran padang Arafah. Apa padang Musdalifah ini adalah pelataran tanpa tenda. Di situ kita sunnahnya baring sejenak. Tidak perlu tidur. Tapi kalau tidur sedikit tidak apa-apa. Jangan sampai tidur lupa bangun. Tinggal di Musdalifah. Ya, kita tidur sedikit pelataran. Baring di atas tanah.
seluruh jamaah haji seluruh dunia terbentang di atas padang pasir, berontang orang terbaring di atasnya. Kemudian setelah itu bisulusil lain sepertiga malam, mungkin jam 2 malam atau jam 3 malam, kita sudah bersiap-siap menuju ke Mina untuk melontar. Perjalanan ini Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang sangat capek. Perjalanan yang sangat capek. Karena ini adalah ibadah fisik. Harus hadir badan kita. Ibadah yang lain mungkin boleh dilaksanakan di mana saja. Lalu kita kenapa pergi juga melontar? Ada setan di situ? Tidak ada. Bukan setan melontar, tapi ini adalah syariatul haji. Syariat karena ini adalah prosesi pelaksanaan haji yang sudah disyariatkan. Kita melontar santai begitu. Jangan dia seperti banyak itu Allah melontar jangan melontar santai begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh. Kita pindah lagi ke Jumratul Wusta, Jumrah pertengahan. Lontar lagi 7 kali. Jumratul Aqabah, lontar lagi 7 kali. Besoknya juga begitu. Besoknya lagi 3 kali kita berjumrah. 2 kali melontar sudah sah. Ya, 11, 12 sudah sah. Tapi sebahagian besar ulama sempurnakan menjadi 3 hari pergi melontar. Ya, Bapak Ibu sekalian, melontar jumrah itu bukan rukun haji, tapi wajib haji. Tadi dijelaskan oleh Guru kan? Wajib haji. Apa perbedaan rukun dengan wajib? Rukun tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal tidak sah. Oke? Tapi wajib haji boleh ditinggal, diganti 2 pengganti. 1 boleh diganti dengan puasa. Nanti ada di buku manasik kita bagaimana mengganti pelanggaran karena kita tidak pergi melontar. Boleh juga diganti dengan badal, artinya orang yang melakukan. Contoh, dia boleh juga, boleh ibadangi ustasek atau ibadangi sewatan, uang, juga kimatu madem adem pekatoka. Jadi pokoknya di madem kok ya rotowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mak Dempesi dengan niat menggantikan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pindah lagi ke Mustafa begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai pribadinya, itu lagi orang yang mengamankan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa Pak? Begitu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk menggantikan orang yang menyuruh. Jadi boleh dibatalkan, diganti oleh orang. Jadi kalau ada orang sakit tidak sanggup, tidak usah. Boleh dibatalkan. Boleh juga diganti lagi. Terakhir diganti dengan dam. Potong kambing lagi. Kenapa? Karena wajib haji dan ini boleh tidak dibayar. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Wajib haji. Begitu juga nantinya Bapak Ibu sekalian kita akan tahallul. Tahallul itu rukun haji. Harus masuk rukun. Kemudian tertib. Itulah prosesi haji yang akan kita jalankan. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya, saya buka pertanyaan. Orang dari Makassar, dari wilayah Sulawesi ini yang akan berkumpul, semua kumpul tanggal 24 jam 8 pagi sudah ada di Bandara Makassar. Jadi paham? Jadi yang mau berangkat sendiri silakan ke Makassar, berangkat sendiri tanggal 24 jam 8 pagi harus ada di bandara. Bisa dipaham? Iya. Yang mau ikut dari rombongan grup Sengkang, insya Allah kita akan pelepasan tanggal 23 malam sudah sholat Isya di Masjid Salomon untuk kita naik bus semua sama-sama menuju ke Makassar. Tanggal 23 setelah sholat Isya kita kumpul di Masjid Salomon untuk kita sama-sama menuju ke Makassar. Yang mau ikut di sini. Ya, Parepare juga begitu, tanggal 23 sudah Isya. Ya, begitu juga dengan Bulukumba rombongan bus
Sudah sholat Isya tanggal 23. Kenapa tanggal 23? Karena tanggal 24 jam 8 pagi semua sudah harus kumpul di Bandara Makassar. Menggunakan apa? Menggunakan kain batik haji seperti yang saya pakai. Saya paham? Semua menggunakan kain batik haji. Ya. Kenapa kita menggunakan batik haji untuk berangkat? Kami untuk kita lihat orang bilang, oh, melo hijau ke balik mulaku. Ustaz, berarti itu ria. Bukan ria, itu yang disebut dengan ekspresi syukur. Al-Quran mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahaddits, tunjukkan agar orang juga ikut merasa bergembira. Siapa yang tidak gembira? Orang sakit hati. Kalau tidak gembira berarti dia tidak bersyukur, melihat orang senang. Bisa dipahami ya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada niat untuk riya, hanya untuk mengekspresikan panggilan Allah. Terima kasih Allah, Engkau memanggil saya menuju tanah suci, mengenakan kain batik untuk jalan. Oke? Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan menggunakan baju seragam. Yang kedua, agar kita rapi. Tidak banyak kecurigaan dari tetangga kita, bilangnya disembunyi itu katanya. Nah, itu. Jadi menjaga kecurigaan tetangga, kecurigaan keluarga, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan kumpul tanggal 24 jam 8 pagi insya Allah di Bandara Makassar. Kemudian insya Allah kita akan masukkan bagasi-bagasi kita untuk kita terbang menuju ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kita akan dijemput oleh tim kita di Jakarta untuk kita masuk 1 hari hotel. Tanggal 25 kita akan manasik akbar dan pemantapan bagaimana sistem pemberangkatan kita menuju ke Saudi Arabia.